Di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, terdapat sebuah gedung perkantoran megah yang menjadi pusat bisnis terkemuka. Di dalam gedung itu, Bu Livia, seorang wanita berusia 35 tahun, melangkah dengan anggun. Dia mengenakan gaun sederhana namun elegan, rambutnya tergerai indah, dan senyumnya memancarkan kepercayaan diri. Namun, di balik penampilannya yang sempurna, ada rasa kesepian yang menggerogoti hatinya. Suaminya, seorang pengusaha sukses, seringkali terjebak dalam urusan bisnis, meninggalkan Bu Livia merasa terasing dalam kehidupannya yang glamor. Hari itu, Bu Livia memutuskan untuk mengunjungi kantor suaminya. Dia ingin merasakan atmosfer kerja suaminya dan mungkin, hanya mungkin, mendapatkan sedikit perhatian yang selama ini dia rindukan. Saat memasuki lobi, dia disambut oleh resepsionis yang ramah, yang segera menghubungi suaminya. Sambil menunggu, Bu Livia mengamati sekelilingnya. Suasana kantor yang sibuk dan dinamis membuatnya merasa sedikit canggung, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. Setelah beberapa menit, suaminya, Pak Rudi, muncul dengan senyum lebar. "Livia, senang sekali kamu datang," katanya, memeluknya dengan hangat. Namun, saat mereka berbincang, Bu Livia merasakan ketidaknyamanan. Suaminya tampak lebih fokus pada pekerjaannya daripada padanya. Dia merasa seperti bayangan di samping suaminya yang bersinar terang. Ketika Pak Rudi harus pergi untuk rapat mendesak, Bu Livia merasa sedikit kecewa. "Maaf, sayang. Aku harus pergi. Arman, sopirku, akan mengantarmu pulang," kata Pak Rudi sambil melirik arah Arman, seorang pria muda yang baru dipekerjakan sebagai sopir. Arman berdiri di dekat pintu, mengenakan seragam rapi dengan senyum ramah yang membuat Bu Livia merasa sedikit lebih baik. "Selamat bertemu, Bu Livia," kata Arman, suaranya tenang dan menyenangkan. Bu Livia membalas senyumannya, merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Arman. Dia tampak tulus dan penuh perhatian, berbeda dengan banyak pria yang pernah dia temui. Setelah suaminya pergi, Bu Livia dan Arman mulai berbincang. "Apakah Anda sering mengantar Pak Rudi?" tanya Bu Livia, berusaha menciptakan suasana yang lebih akrab. "Iya, Bu. Saya baru bekerja di sini selama sebulan. Tapi saya sudah terbiasa dengan rutinitasnya," jawab Arman, matanya bersinar saat berbicara. "Saya senang bisa bekerja di sini. Banyak hal menarik yang bisa dipelajari." Bu Livia merasa terkesan dengan semangat Arman. Dia tidak hanya sopir, tetapi juga seorang pemuda yang memiliki ambisi dan impian. Mereka berbincang tentang berbagai hal, mulai dari hobi hingga film favorit. Setiap kali Arman tertawa, Bu Livia merasakan kehangatan yang mengalir dalam dirinya. Dia tidak menyadari bahwa perasaannya terhadap Arman mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar rasa ingin tahu. Setelah beberapa saat, mereka beranjak menuju mobil. Arman membuka pintu untuk Bu Livia dengan sopan, dan saat dia melangkah masuk, dia merasakan tatapan Arman yang penuh perhatian. "Apakah Anda ingin mendengarkan musik?" tanya Arman sambil menyalakan mesin mobil. "Ya, tentu saja," jawab Bu Livia, merasa sedikit gugup. Arman memilih lagu-lagu lembut yang membuat suasana di dalam mobil terasa nyaman. Selama perjalanan, mereka terus berbincang, dan Bu Livia merasa seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Saat mobil melaju di jalanan kota, Bu Livia tidak bisa menahan senyumnya. Dia merasa hidup kembali, seolah-olah ada cahaya baru yang menerangi harinya. Arman, dengan sikapnya yang santai dan penuh perhatian, membuatnya merasa diperhatikan. Dia tidak pernah merasakan hal ini sebelumnya, terutama tidak dalam beberapa bulan terakhir. Namun, saat mereka mendekati rumah, Bu Livia merasakan sedikit keraguan. Dia tahu bahwa hubungan ini tidak seharusnya berkembang lebih jauh. Arman adalah sopir suaminya, dan dia adalah istri dari seorang pengusaha sukses. Meskipun demikian, perasaan yang tumbuh dalam dirinya sulit untuk diabaikan. Setelah sampai di rumah, Bu Livia berbalik untuk mengucapkan terima kasih kepada Arman. "Terima kasih, Arman. Perjalanan ini sangat menyenangkan," katanya, berusaha menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. "Senang bisa membantu, Bu Livia. Jika Anda butuh sesuatu, jangan ragu untuk memanggil saya," jawab Arman dengan senyum yang tulus. Saat Bu Livia melangkah keluar dari mobil, dia merasakan tatapan Arman yang mengikuti setiap gerakannya. Dia berusaha menahan perasaannya, tetapi hatinya berdebar-debar.
Setelah Arman pergi, Bolivia masuk ke dalam rumah dan duduk di sofa. Dia merenungkan pertemuan itu, merasakan campuran antara kebahagiaan dan kecemasan. Dia tahu bahwa dia harus menjaga jarak, tetapi ketertarikan itu semakin sulit untuk diabaikan. Hari-hari berlalu, dan Bolivia semakin sering mengunjungi kantor suaminya. Setiap kali dia bertemu Arman, perasaan itu semakin kuat. Mereka berbagi cerita, tawa, dan momen-momen kecil yang membuat Bolivia merasa hidup. Arman selalu ada untuknya, mendengarkan keluh kesahnya dan memberikan perhatian yang selama ini dia rindukan. Suatu hari, saat Bolivia sedang menunggu suaminya di ruang tunggu, dia melihat Arman sedang berbicara dengan rekan-rekannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan Arman. Dia tampak begitu percaya diri dan karismatik, dan Bolivia merasakan getaran yang kuat di dalam dirinya. Ketika Arman melihatnya, dia tersenyum dan melambai. Bolivia membalas senyum itu, merasakan jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa perasaannya semakin dalam, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus berhati-hati. Saat suaminya datang, Bolivia berusaha untuk tidak menunjukkan perasaannya. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa pertemuan ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Ketegangan antara mereka semakin meningkat, dan Bolivia merasa terjebak dalam dilema antara cinta dan tanggung jawab. Dengan setiap pertemuan, Bolivia semakin menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dia terjebak dalam perasaan yang tidak bisa dia ungkapkan, dan dia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Ketika dia melangkah keluar dari kantor, dia merasakan angin sepa-sepo yang menyentuh wajahnya, seolah-olah mengingatkannya bahwa hidup ini penuh dengan kejutan dan ketidakpastian. Akhir bagian 1. Cerita ini berlanjut dengan ketegangan yang semakin meningkat antara Bolivia dan Arman, menunggu untuk diungkapkan dalam bagian selanjutnya. Hari-hari berlalu, dan pertemuan antara Bolivia dan Arman semakin sering terjadi. Setiap kali dia mengunjungi kantor suaminya, ada perasaan berdebar yang menyelimuti hatinya. Bolivia merasa seolah-olah dia sedang menjalani dua kehidupan yang berbeda, satu sebagai istri dari seorang pengusaha sukses, dan yang lainnya sebagai wanita yang merindukan perhatian dan kasih sayang. Suatu sore, saat Bolivia tiba di kantor, dia menemukan Arman sedang berdiri di luar mobil, menunggu. Senyumnya yang hangat membuat jantungnya berdebar. "Selamat sore, Bolivia. Senang melihat Anda lagi," katanya, membuka pintu mobil dengan sopan. "Selamat sore, Arman. Terima kasih sudah menunggu," jawab Bolivia, merasakan getaran yang familiar saat dia melangkah masuk ke dalam mobil. Perjalanan kali ini terasa lebih intim. Mereka berbincang tentang berbagai hal, mulai dari hobi hingga impian. Arman menceritakan tentang cita-citanya untuk menjadi seorang fotografer, dan Bolivia terpesona oleh semangatnya. "Saya suka menangkap momen-momen kecil dalam hidup. Setiap foto memiliki cerita," katanya dengan mata berbinar. "Sepertinya itu sangat menarik. Saya selalu ingin belajar lebih banyak tentang fotografi," jawab Bolivia, merasa terhubung dengan Arman lebih dari sebelumnya. Saat mereka tiba di kantor, Bolivia merasa sedikit enggan untuk keluar dari mobil. Dia tahu bahwa suaminya akan segera datang, dan dia tidak ingin momen indah ini berakhir. Namun, Arman menatapnya dengan penuh perhatian. "Bolivia, jika Anda ingin, saya bisa menunjukkan beberapa foto yang saya ambil. Mungkin Anda bisa memberi masukan," katanya, membuat Bolivia merasa terhormat. "Ya, tentu saja. Saya akan sangat senang melihatnya," jawab Bolivia, merasakan semangat yang menggebu di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Pak Rudi tiba dan Bolivia terpaksa berpisah dengan Arman. Namun, saat dia melangkah menuju suaminya, dia merasa ada sesuatu yang hilang. Dia merindukan kehadiran Arman, dan perasaannya semakin dalam. Beberapa hari kemudian, Bolivia menerima pesan dari Arman. "Bolivia, saya akan mengadakan pameran foto kecil di kafe dekat kantor. Jika Anda tidak keberatan, saya ingin mengundang Anda untuk datang." Pesan itu membuat jantung Bolivia berdebar. Dia merasa terhormat dan sekaligus cemas. "Terima kasih, Arman. Saya akan datang," balas Bolivia, merasakan semangat yang membara. Hari pameran tiba, dan Bolivia mengenakan gaun favoritnya. Dia ingin terlihat sempurna untuk Arman. Saat dia memasuki kafe, suasana hangat dan penuh warna menyambutnya. Arman terlihat sangat bersemangat,
menjelaskan setiap foto kepada para pengunjung. Ketika mata mereka bertemu, senyuman Arman membuatnya merasa seolah-olah dia adalah satu-satunya orang di ruangan itu. Bu Livia, terima kasih sudah datang. Arman menyambutnya dengan antusias. Saya sangat senang Anda bisa hadir. Foto-foto ini luar biasa. Arman, Anda memiliki bakat yang luar biasa. Puji Bu Livia, merasakan kebanggaan yang mendalam terhadap Arman. Mereka berbincang tentang setiap foto, dan Bu Livia merasa terpesona oleh cara Arman melihat dunia. Dia tidak hanya melihat gambar, tetapi juga cerita di baliknya. Setiap kali Arman menjelaskan, Bu Livia merasakan ketertarikan yang semakin dalam. Saat malam semakin larut, suasana di kafe semakin hangat. Arman mengajak Bu Livia untuk melihat foto-foto yang lebih pribadi, yang tidak dipamerkan. Ada satu foto yang sangat spesial bagi saya. Saya ingin Anda melihatnya, katanya, mengajak Bu Livia ke sudut yang lebih tenang di kafe. Di sudut itu, Arman menunjukkan foto seorang wanita yang berdiri di tepi pantai. Angin berhembus lembut, dan senyumnya memancarkan kebahagiaan. Ini adalah foto ibu saya. Dia selalu mengajarkan saya untuk mengejar impian saya, kata Arman, matanya berbinar dengan kenangan. Bu Livia merasakan kehangatan dalam kata-kata Arman. Dia pasti bangga padamu, jawabnya, merasakan kedekatan yang semakin dalam. Mereka berbincang lebih lama, dan Bu Livia merasa seolah-olah waktu berhenti. Dia tidak ingin momen ini berakhir. Namun, saat melihat jam, dia menyadari bahwa sudah larut malam. Saya harus pulang, katanya, sedikit enggan. Bolehkah saya mengantarkan Anda? Tanya Arman, dan Bu Livia merasa hatinya berdebar. Ya, tentu saja, jawabnya, merasakan campuran antara kebahagiaan dan kecemasan. Di dalam mobil, suasana terasa lebih intim dari sebelumnya. Mereka berbincang tentang impian dan harapan, dan Bu Livia merasa terhubung dengan Arman lebih dari sekadar sopir. Dia merasakan ketulusan dalam setiap kata yang diucapkan Arman. Saat mereka tiba di rumah, Bu Livia berbalik untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Arman. Malam ini sangat berarti bagi saya, katanya, merasakan getaran di dalam hatinya. Senang bisa berbagi momen ini dengan Anda, Bu Livia. Jika Anda butuh teman untuk berbagi cerita, saya selalu ada, jawab Arman, dan Bu Livia merasakan harapan yang tumbuh di dalam dirinya. Setelah Arman pergi, Bu Livia duduk di sofa, merenungkan malam itu. Dia merasa bingung dan terombang-ambing antara dua dunia. Di satu sisi, dia adalah istri dari seorang pengusaha sukses, tetapi di sisi lain, dia merindukan kehadiran Arman yang membuatnya merasa hidup. Hari-hari berikutnya, Bu Livia semakin sering mengunjungi kantor suaminya. Setiap kali dia bertemu Arman, perasaan itu semakin kuat. Mereka berbagi cerita, tawa, dan momen-momen kecil yang membuat Bu Livia merasa diperhatikan. Suatu sore, saat Bu Livia sedang menunggu suaminya di ruang tunggu, dia melihat Arman sedang berbicara dengan rekan-rekannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan Arman. Dia tampak begitu percaya diri dan karismatik, dan Bu Livia merasakan getaran yang kuat di dalam dirinya. Ketika Arman melihatnya, dia tersenyum dan melambai. Bu Livia membalas senyum itu, merasakan jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa perasaannya semakin dalam, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus berhati-hati. Saat suaminya datang, Bu Livia berusaha untuk tidak menunjukkan perasaannya. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa pertemuan ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Ketegangan antara mereka semakin meningkat, dan Bu Livia merasa terjebak dalam dilema antara cinta dan tanggung jawab. Dengan setiap pertemuan, Bu Livia semakin menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dia terjebak dalam perasaan yang tidak bisa dia ungkapkan, dan dia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Ketika dia melangkah keluar dari kantor, dia merasakan angin sepa-sepo yang menyentuh wajahnya, seolah-olah mengingatkannya bahwa hidup ini penuh dengan kejutan dan ketidakpastian. Malam itu, Bu Livia terjaga lebih lama dari biasanya. Dia duduk di tepi tempat tidur, merenungkan semua yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Hubungannya dengan Arman semakin dalam, dan perasaannya semakin sulit untuk diabaikan. Dia merasa terjebak dalam dilema antara cinta dan tanggung jawab, antara keinginan dan kewajiban. Setiap kali dia bertemu Arman, ada perasaan yang menggelora di dalam hatinya.
Mereka telah berbagi banyak momen berharga, dari percakapan ringan hingga diskusi mendalam tentang impian dan harapan. Arman telah menjadi sosok yang membuatnya merasa hidup kembali, tetapi dia juga tahu bahwa hubungan ini berisiko. Suatu sore, Bolivia memutuskan untuk mengundang Arman ke rumahnya. Dia ingin berbicara lebih serius tentang perasaan mereka. Dia tahu bahwa ini adalah langkah yang berani, tetapi dia merasa tidak bisa terus bersembunyi di balik ketidakpastian. Ketika Arman tiba, suasana di rumah terasa tegang. Bolivia mengundangnya duduk di ruang tamu, dan mereka saling bertukar pandang. Arman, terima kasih sudah datang. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan, kata Bolivia, suaranya bergetar sedikit. Ya, Bolivia. Saya juga ingin berbicara dengan Anda, jawab Arman, matanya penuh perhatian. Bolivia menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Saya merasa kita telah berbagi banyak hal dalam beberapa bulan terakhir. Saya tidak bisa mengabaikan perasaan saya terhadap Anda, katanya, suaranya semakin tegas. Arman terdiam sejenak, seolah mencerna kata-kata Bolivia. Saya juga merasakan hal yang sama, Bolivia. Anda adalah sosok yang istimewa bagi saya. Namun, saya tahu situasi kita sangat rumit, jawabnya, nada suaranya penuh kejujuran. Bolivia merasakan campuran antara kebahagiaan dan kecemasan. Saya tahu kita berada dalam posisi yang sulit. Saya adalah istri dari seorang pengusaha, dan Anda adalah sopirnya. Tetapi saya tidak bisa terus hidup dalam kebohongan, katanya, matanya berkaca-kaca. Arman mengangguk, memahami perasaan Bolivia. Saya tidak ingin menjadi penyebab masalah dalam hidup Anda. Namun, saya juga tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Kita harus memikirkan apa yang terbaik untuk kita berdua, jawabnya. Suaranya tenang namun penuh emosi. Mereka berbincang lebih dalam tentang perasaan masing-masing, dan Bolivia merasakan beban di hatinya mulai sedikit terangkat. Namun, dia juga tahu bahwa keputusan ini tidak akan mudah. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Bolivia, suaranya bergetar. Pertama-tama, kita harus jujur pada diri sendiri. Jika kita melanjutkan hubungan ini, kita harus siap menghadapi konsekuensinya, jawab Arman. Matanya menatap Bolivia dengan serius. Bolivia merasa tertegun. Dia tahu bahwa hubungan ini bisa menghancurkan hidupnya. Tetapi di sisi lain, dia juga merindukan cinta dan perhatian yang selama ini hilang. Saya tidak ingin menyakiti suami saya, tetapi saya juga tidak bisa terus hidup dalam kesedihan, katanya, air mata mengalir di pipinya. Arman meraih tangannya, memberikan dukungan yang dia butuhkan. Kita harus memikirkan apa yang membuat kita bahagia. Jika kita terus bersembunyi, kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan sejati, katanya, suaranya lembut. Setelah berbincang cukup lama, Bolivia merasa sedikit lebih tenang. Namun, dia tahu bahwa keputusan ini harus diambil dengan hati-hati. Mereka sepakat untuk memberi diri mereka waktu untuk berpikir dan merenungkan apa yang terbaik untuk masa depan mereka. Hari-hari berikutnya, Bolivia merasa bingung. Dia berusaha menjalani kehidupan sehari-harinya, tetapi pikirannya selalu kembali kepada Arman. Setiap kali dia melihat suaminya, dia merasa bersalah. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan, tetapi hatinya terbelah. Suatu malam, saat Bolivia sedang duduk di teras, dia menerima pesan dari Arman. Bolivia, saya ingin bertemu. Ada sesuatu yang penting yang ingin saya bicarakan. Pesan itu membuat jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa pertemuan ini bisa menjadi titik balik dalam hidupnya. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah taman yang sepi. Saat Bolivia tiba, dia melihat Arman sudah menunggu. Dia tampak serius, dan Bolivia merasakan ketegangan di udara. Terima kasih sudah datang, Bolivia, katanya, suaranya tegas. Ya, Arman. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanya Bolivia, merasakan kecemasan di dalam hatinya. Saya telah memikirkan semua ini. Saya tidak ingin menjadi penyebab masalah dalam hidup Anda. Namun, saya juga tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Saya ingin Anda tahu bahwa saya siap untuk menghadapi konsekuensi jika kita melanjutkan hubungan ini, jawab Arman, matanya menatap Bolivia dengan penuh harapan. Bolivia merasa terharu. Saya juga merasakan hal yang sama, Arman. Tetapi saya tidak ingin menyakiti suami saya. Dia adalah orang yang baik, dan saya tidak ingin menghancurkan hidupnya,
katanya, suaranya bergetar. Arman mengangguk, memahami perasaannya. Saya menghargai keputusan Anda, Bu Livia. Namun, saya juga ingin Anda tahu bahwa saya akan selalu ada untuk Anda, apapun yang terjadi. Jawabnya, suaranya penuh kejujuran. Mereka berbincang lebih dalam, dan Bu Livia merasakan ketegangan di dalam hatinya semakin meningkat. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan, tetapi hatinya terbelah antara cinta dan tanggung jawab. Setelah beberapa saat, Bu Livia menarik napas dalam-dalam. Arman, saya tidak bisa terus hidup seperti ini. Saya ingin mencari kebahagiaan, tetapi saya juga tidak ingin menyakiti orang lain. Mungkin kita perlu memberi diri kita waktu untuk berpikir, katanya, suaranya penuh harapan. Arman mengangguk, menerima keputusan Bu Livia. Saya akan menghormati keputusan Anda, Bu Livia. Jika Anda butuh waktu, saya akan menunggu. Namun, saya ingin Anda tahu bahwa saya akan selalu ada untuk Anda. Jawabnya, suaranya lembut. Mereka berpisah dengan perasaan campur aduk. Bu Livia merasa lega karena telah berbicara dengan Arman, tetapi dia juga merasa bingung tentang masa depannya. Dia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Beberapa minggu kemudian, Bu Livia merenungkan semua yang telah terjadi. Dia merasa terjebak dalam dilema antara cinta dan tanggung jawab. Namun, dia juga tahu bahwa hidup ini terlalu singkat untuk terus bersembunyi. Suatu malam, saat Bu Livia duduk di teras, dia memutuskan untuk menghubungi Arman. Arman, bisakah kita bertemu? Saya ingin berbicara tentang masa depan kita. Tulisnya dalam pesan. Arman segera membalas, tentu, Bu Livia. Saya akan menunggu. Mereka sepakat untuk bertemu di taman tempat mereka berbicara sebelumnya. Saat Bu Livia tiba, dia melihat Arman sudah menunggu dengan senyum hangat. Terima kasih sudah datang, Bu Livia, katanya, suaranya penuh harapan. Arman, saya telah memikirkan semua ini. Saya tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Saya ingin mencari kebahagiaan, dan saya ingin melakukannya bersama Anda, kata Bu Livia, matanya berbinar. Arman tertegun sejenak, kemudian senyumnya semakin lebar. Apakah Anda serius, Bu Livia? Saya tidak ingin menjadi penyebab masalah dalam hidup Anda. Jawabnya, suaranya penuh emosi. Ya, saya serius. Saya tahu ini akan sulit, tetapi saya tidak bisa terus bersembunyi. Saya ingin menjalani hidup saya dengan penuh cinta dan kebahagiaan, kata Bu Livia, merasakan keberanian yang tumbuh di dalam dirinya. Mereka saling menatap, dan Bu Livia merasakan getaran yang kuat di dalam hatinya. Dia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Tetapi dia juga tahu bahwa cinta sejati tidak bisa diabaikan. Saat mereka berpelukan, Bu Livia merasakan kehangatan yang mengalir di dalam dirinya. Dia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Dan meskipun ada tantangan di depan, dia siap untuk menghadapinya bersama Arman.